Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul mazid wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hukmu fil ardi was samai wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamu anbiya'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadratal muhtaramin bila sa'il krama wal fudala, para alim, para kiai, para sepuh, binespo, segenap dari Dewan Asatidah di Hasidah, dan semua segenap dari kepengurusan, terkhusus kepengurusan Hasanah on Air, Iwamit on Air, maupun Darus Syafaah on Air, yang senantiasa semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kekuatan serta semangat terus akan perjuangan dalam rangka mengemban kalimah la ilaha illallah dan terus menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan segenap dari Majelis Ta'lim Hasanah on Air, Majelis Ta'lim Iwamit on Air, Majelis Ta'lim Khasidah on Air, atau dalam tercakup pada malam hari ini satu kesatuan yang kuat, yang kokoh, yaitu di Aula Hasidah bersatu, Hasanah on Air, Iwamit on Air, dan Darus Syafaah on Air. Dan semua yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, tamu undangan dan segenap dari Muqassimul Awqat yang telah memberikan sambutan dari Hasanah on Air, Bu Etik tadi, dan dari MC terutama yang memandu acara pada malam hari ini menjadi jalan acaranya menjadi lancar. Dan segenap dari yang terlibat pada malam hari ini yang pastinya tidak kami sebut satu persatunya, namun rasa takdim kami senantiasa untuk panjenengan semuanya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa terus meliputi kebaikan, dan kebaikan itu senantiasa mengiringi dalam langkah kehidupan kita, dan langkah kehidupan yang baik ini semoga membawa kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengajak untuk terus menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pastinya kita hadirkan dalam ketulusan hati kita, penuh keridhaan atas apapun yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah penuh mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa sedetik pun atau sesaat pun terjeda. Dan anugerah-anugerah Allah senantiasa terus mengiringi langkah hidup kita. Yang paling besar dan lebih yang paling kita inginkan nikmat itu senantiasa ada, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan pastinya juga nikmat kekuatan menjalankan segala ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, dengan diberinya kita sehat jasmani kita, juga sehat rohani kita. Sehingga harapan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan dengan rasa syukur ini, keistiqomahan iman Islam kita akhir daripada akhir di dunia kita, yang saat itu ruh berpisah dengan jasadnya,
dan saat itu pula itulah hari yang terbaik bagi kita, yaitu saat itu kita mendapati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah kita, suri tauladan kita, panutan kita yang pastinya sangat begitu harus kita upayakan. Apapun yang kita kerjakan tidak luput atau tidak jauh dari apa yang memang Allah, yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh suri tauladan kepada kita. Dan dengan sholawat inilah semoga menjadi penyambung antara Rasulullah kepada umatnya yang terkhusus kepada kita semuanya, tersambung secara jasmani maupun secara ruh kita, secara rohani kita, bahwa semoga kita secara jasadnya nanti kita pun dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan bahkan ruh kita pun senantiasa nanti bisa dapatkan kenikmatan yang bersamanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita mendapati syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hasidah Bersatu, Allahu Akbar, barakallah. Dikibarkan dulu masing-masing benderanya aja. Hasanah on air. Ngaji ya. Alhamdulillah. Iwamit on air. Alhamdulillah. Darus Syafa'ah on air. Baiti jannati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. Jemaah yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini izin untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanah atau sesuai dengan perintah dari kepanitiaan atau kepengurusan yang pada malam hari ini, bahwa kita semuanya niki saya itu senantiasa diliputi dengan momen-momen yang berharga sekali, termasuk pada malam hari ini momen berharga kita, yaitu dengan kita berada di malam Tasu'a atau malam yang ke-9 ya. Di antara malam-malam atau di antara hari-hari yang senantiasa Allah memberikan bagian momen yang mulia bagi kita, sehingga malam hari ini ada kemuliaan di bulan Muharram, ada kemuliaan di malam Tasu'a yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah di Tasu'a maupun sunnah-sunnah nanti di Asyura, atau bahkan mungkin juga bisa di Hadiah Asyar atau di tanggal 11-nya. Sehingga yang kami muliakan semua jamaah yang senantiasa terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk menceritakan atau mungkin membawakan suatu kisah ya. Diceritakan bahwa ada suatu ketika ada seorang laki-laki yang rojul ya, seorang laki-laki yang laki-laki itu sowan kepada Nabi. Datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi. Saat si laki-laki ini rawuh atau sowan kepada Nabi, beliau bertanya, memberikan pertanyaannya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nas khairun. Dan ini pertanyaan seorang laki-laki ini begitu mendasar sekali, yang pastinya memang bagian dari upaya kita untuk bagaimana sih mendapati kebaikan itu. Karena pertanyaan dari laki-laki ini ngeten nih Bapak Ibu yang kami muliakan, ayyun nas khairun. Siapakah manusia yang paling baik itu Nabi?
Atau kalau redaksi di sini ayyun nas khairun, siapakah manusia yang baik itu, setidaknya gitu. Manusia yang baik itu gambarannya seperti apa wahai Nabi? Faqala, kemudian Nabi menjawab. Dalam jawaban Nabi itu khairun nasi aqra'uhum wa atqahum wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari wa awsaluhum lirrahim. Agak cukup panjang. Ya, tidak panjang sepertinya. Hanya ada beberapa poin, ada setidaknya 4 poin yang disampaikan oleh Nabi sebagai tanda atau indikator dari orang yang baik itu atau manusia yang baik. Khairun nasi, jawab Nabi, manusia yang terbaik adalah yang pertama aqra'uhum. Aqra'uhum. Orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya. Aqra'uhum. Sehingga alhamdulillah tadi juga ada bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua wa atqahum, dan orang yang paling banyak takwanya atau orang yang paling bertakwa. Yang ketiga wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari. Orang yang banyak mengajak kebaikan dan yang paling banyak mencegah kemungkaran. Ini yang keempat. Wa awsaluhum lirrahimi, dan kemudian yang keempat adalah orang yang paling banyak untuk mengajak, menyambung tali silaturahim. Nah, 4 niki. Ya. Ini jawaban Nabi atas pertanyaan seorang laki-laki yang datang atau sowan kepada Nabi tersebut. Sehingga jamaah rahimakumullah, yang pertama mungkin izin untuk memberikan keterangan. Yang pertama aqra'uhum. Nah, aqra'uhum. Kenapa yang disebut oleh Nabi itu justru aqra'uhum, orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, atau orang yang paling banyak belajar Al-Qur'annya, atau orang yang paling banyak mengamalkan dari Al-Qur'an, atau orang yang paling banyak mendalami dan kemudian memahami, mengamalkan Al-Qur'an, atau yang paling mendasar saja. Yang paling mendasar adalah secara tekstualnya aqra'uhum, orang yang paling banyak membacanya. Nah, kenapa orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya itu dikatakan orang yang baik? Karena ternyata membaca Al-Qur'an artinya membaca kalamullah. Sedang membaca kalimah-kalimahnya Allah. Dan itu menunjukkan atas kecintaannya terhadap wahyu Allah atau terhadap ilmunya Allah. Nah, ini yang paling terpenting. Kenapa? Karena dengan orang sering membaca Al-Quran itu berarti menandakan adanya cinta terhadap kalamullah, senang terhadap kalamnya Allah, senang terhadap Al-Quran. Ya, sama mungkin ngapunten, ketika kita senang dengan pesan tertentu, mungkin dari pesan dari anak kita atau mungkin keluarga kita, ini sering mungkin dibuka pesan itu, pesannya dibuka, atau mungkin ada kata-kata atau kalimat yang kiranya itu betul-betul senang, pasti dibuka lagi dan dibaca lagi, sering dibaca, sering dibuka. Apalagi mungkin kita mendapatkan pesan, kalau mungkin sekarang kan ini aja WA lah mungkin. Nah, dulu itu surat. Masih surat itu. Surat kertas yang tertulis itu. Itu pasti tersimpan kertas itu. Dan sewaktu-waktu pasti kalau itu bahkan sangat cukup berkesan, suratnya disimpan, kemudian diambil, dibaca-baca. Padahal sudah dibaca lagi. Kenapa? Karena menandakan adanya rasa cinta, ada rasa senang, adanya rasa ketertarikan terhadap apa yang dia baca itu. Maka itulah tanda cintanya seseorang
ketika dia sering membaca, sering membuka Al-Qur'an, sering membacanya, gitu. Niki menandakan adanya kecintaan terhadap wahyunya Allah, kecintaan terhadap ilmunya Allah. Maka Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ternyata di antara dari ciri baiknya seseorang adalah, oleh Nabi sampaikan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oh, je. Maka niki yang paling utama, sepanjang kita masih hidup, maka sepanjang itulah Al-Qur'an sebagai bacaan kita. Dan belajar kita terhadap Al-Qur'an ini pasti tidak akan pernah habis. Betul ya? Ini juga ada ngaji apa nih, kalau di TPG kami itu ya memang ada baca Iqra cah cilik-cilik itu ya. Nah, itu ya diopeni ya kira-kira semacam itu, sehingga ngopeni yang semacam itu pasti itu tidak akan rugi, justru mendapatkan keberuntungan. Dan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Dan ini memang sungguh benar bahwa keutamaan di dalam membaca Al-Qur'an pun oleh Nabi itu disinggung, man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun. Tiang kok pengen, tiang kok purun mau membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, min kitabillah, dari kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, falau bi hasanatun, maka baginya ada satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu wal hasanatu bi asyi amsalihha. Dan yang satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan sepadan. Sampai Nabi menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyampaikan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif niku satu huruf, lam niku satu huruf, mim satu huruf. Pun 3 huruf kan? Ya. Nek pun 3 huruf dikali 10, pun 30 kebaikan. Sehingga semakin banyak bacaan Al-Qur'an kita, semakin banyak kebaikan yang kita datangkan. Nek orang itu diliputi dengan kebaikan, pasti gampang hidupnya. Wong baik semua kan ya, nggak ruwet-ruwet lah, kira-kira ngoten. Kalau orang itu udah baik, tidak ruwet, ya pasti gampang untuk mendapati kebaikan, kebahagiaan. Maka misalkan kalau kita sedang ruwet pikirnya, baca Al-Qur'an mawon. Karena memang tombol hati, gitu kan deh, tombol hati. Membaca Al-Qur'an termasuk ya tombol hati. Kita mungkin merasa hidup kita kacau kira-kira gitu. Mungkin ngapunten, pernah tidak kita merasakan kacaunya hidup? Hidup nggak mikir kebutuhan, mikir macam-macam, mikir keluarga, mikir apapun itulah kira-kira gitu. Sampai kadang nih pikiran kacau kira-kira gitu. Ya mungkin hal yang paling bisa kita dekati adalah di antara itu adalah Al-Qur'an. Kita bisa baca itu. Saya itu. Anjir. Maka Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki itu, siapa orang yang paling baik dari manusia? Ternyata aqra'uhum, orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Kalau mungkin guru-guru kita mengajarkan bahwa membaca Al-Qur'an itu ya sering mungkin saya sampaikan juga, sering saya singgung ya. Dengan mungkin rumus yang pakai 2 kali 5, atau kalau 5 kali 2 ya sama-sama kan 10. Misalkan ngapunten kita hari ini ya mungkin sekedar berapa ayat, tetapi besok lagi juga ada ayat-ayat yang tetap kita baca. Ini lebih baik daripada langsung banyak kemudian kita tidak bacanya. Ini sebagai PR kita bersama sebenarnya, dengan kesibukan kita yang luar biasa. Ini yang luar biasa sibuk, atau sibuk di luar ini. Insya Allah, dengan segala keriuhan atau dengan segala aktivitas panjenengan semua, sesibuknya jenengan semuanya masih menyempatkan bisa hadir di aula hasidan ini pun Masya Allah, nikmat luar biasa. Bisa jalin silaturahim di dalamnya, dapat kekeluargaannya,
Lantunan Al-Quran setidaknya tetap kita bisa mendengarkannya. Ini nikmat yang luar biasa. Maka sesibuk apapun, mudah-mudahan kita tetap bisa ngopeni ayat demi ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama, ya, bahwa orang yang disebut oleh Nabi sebagai ciri orang yang baik atau yang terbaik adalah aqra'uhum. Kemudian yang kedua, jamaah yang kami muliakan, Nabi menyampaikan atqahum. Ya, atqahum. Atqahum ini orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan dengan Allah, ya, dengan terus lewat amal-amal yang dia lakukan, amal-amal ibadah. Niki atqahum. Sehingga atqahum niki dalam artian dia ketakwaannya ini tidak hanya sekedar kira-kira berada di aula hasidah. Iya. Kalau di aula hasidah saya kira semua niki dengan mode solihah atau solihah semua. Nah, saya yakin ngoten ya. Tapi juga sama tantangan bagi kita ketika kita di luar dari majelis ta'lim kita, saat kita mungkin di saat sendiri atau bahkan mungkin saat di tempat umum atau bahkan di tempat kerjaan kita atau di tempat yang mungkin relatif tidak tempat ibadah lah kira-kira gitu. Namun kita tetap menjaga ketakwaan kita, menjaga rasa Allah tetap mengawasi kita. Nah, ini penting sekali, wa atqahum. Maka yang kedua niki sebagai bentuk dari apa niki ya, tindak lanjut kira-kira ngoten dari aqra'uhum, kemudian yang kedua menjadi atqahum. Ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi dalam ayat napa niku Al-Hujurat ya. Ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Orang-orang, hei para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya telah aku ciptakan di antara kalian dari laki-laki, jenis laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang semuanya itu memang lita'arafu, untuk saling berkenal dengan secara baik. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nggih, bertakwa. Niki ngapunten, kita berada di negeri panjangan semua berada di negeri Formosa. Tantangannya pun lebih besar pastinya. Kenapa? Karena panjenengan berada di negeri yang bisa jadi lebih apa niki ya, kita dapati mungkin tidak begitu mendukung atas amal-amalan kita, bisa jadi, atau mungkin juga sudah sangat begitu mendukung dari aktivitas ibadah kita, bisa jadi kan ngoten. Tetapi bagaimanapun ya bukan negeri kita sendiri atau bukan negeri tercinta kita Indonesia, tapi kita berada di negeri Formosa itu tadi, yang memang dalam basisnya bukan muslim. Tapi mudah-mudahan tetap diberi istiqomahan, kekuatan, dan saya kira justru disitulah pahala Allah semakin besar ketika kita tetap mempraktekkan atau dalam lingkup ketakwaan kita jaga. Maka atqakum itu tadi. Jemaah yang kami muliakan, yang ketiga, niki ciri dari atau tanda
dari manusia itu dikatakan baik adalah di situ amuruhum bil ma'rufi wa anhahum anil mungkari. Orang yang baik menurut Rasulullah SAW adalah ia yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang cenderung seneng ngajak kebaikan. Seneng ngajak kebaikan. Dan memang ini sebenarnya tugas kita bersama. Dengan tugas bersama dan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing pastinya. Dan ternyata amruhum bil ma'ruf anhahum 'anil munkar itu pun bagian dari tanda kepedulian kita terhadap sesama kita. Jadi seneng ngajak apik kira-kira gitu ya. Dan senang ketika apik atau kebaikan itu tersebar luas. Senang kalau kebaikan itu bisa mewarnai kehidupan. Kehidupan secara pribadi maupun kepada teman, saudaranya. Siapapun itu senang ngajak kebaikan. Dan senang dengan orang-orang baik. Dan mengarahkan kebaikan. Dan lebih prihatin ketika mungkin ada keburukan, prihatin. Kalau punya teman kok belum bisa ngikut yang lebih baik, kira-kira itu rasanya itu mesakno atau rasa prihatin karena ada kepedulian iki wow. Bukan karena memang dibenci, bukan untuk dibenci ya, kira-kira ngoten ya. Bukan untuk bahkan dikucilkan, tetapi ada rasa keprihatinan. Oh kok belum ya? Ya sudah, nanti kapan-kapan mudah-mudahan Allah tetap memberikan waktu yang terbaik, yang nur cahaya atau hidayah itu bisa masuk kepadanya. Ini amruhum bil ma'ruf wa nahyun munkar atau amar ma'ruf nahi munkar ini, kalau kita dimanapun kalau ada misi amar ma'ruf nahi munkar, maka saestu itu akan menjadikan kita semakin terliputi kebaikan. Mungkin di komentar kecil, kalau di dalam suatu keluarga, di satu keluarga itu ada misi amar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah keluarga itu pun akan tertata dan pasti diliputi dengan kebaikan. Kalau keluarganya itu kemudian ada misi amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemudian nanti terprakteklah di sana ada kebaikan, dan kemungkaran justru hilang atau bahkan meminimalisir betul kemungkaran, maka pasti nanti akan berdampak baik untuk orang lain juga, atau bahkan mungkin tetangga-tetangganya, karena akan berefek untuk yang lain. Ini penting sekali. Bagaimana untuk rasa kepedulian itu ya kembali kepada diri kita masing-masing secara pribadi terlebih dahulu. Sudahkah ada rasa misi amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita, atau kita biasa-biasa saja, kira-kira gitu aja. Biasa-biasa saja itu maksudnya misalkan ada temen yang ngaji karep murah ngaji ya tidak apa-apa misalnya kayak gitu, selebih kecuek. Tapi mungkin kita kalau ada yang ngaji atau mungkin ada yang belajar, mungkin baca Al-Quran, mengapresiasi, wah alhamdulillah, temanku ngaji, temanku baca Quran, seneng, seneng, dan bahkan memberikan apresiasi yang bagus. Dan lebih ada keprihatinan juga ketika teman-teman mungkin belum bisa atau mungkin belum bisa bergabung untuk ikut ngaji lah, kira-kira gitu. Masih mungkin isih males-malesan, isih mengka-mengko. Kalau diajak ayo ngaji isih mengka-mengko gitu ya. Mungkin ada di antara jamaah nih yang tidak ngaji mengka-mengko nih ya. Mengka-mengko tahu Jeff ya? Mengka-mengko itu ya yes, nanti aja. Tandanya males maka harus dilawan betul nih. Ini penting sekali. Maka wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kebaikan
Menyeru kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya kan orang yang menyeru kebaikan dan juga untuk bisa dia peduli terhadap yang lain dengan prihatin ketika ada keburukan sehingga dicegah. Maka termasuklah orang-orang yang baik atau orang-orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Jadi yang ketiga, oleh Nabi disampaikan wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari. Saya kira jamaah semuanya ini dalam prakteknya sampun lah, kira-kira gitu aja, sampun. Yang tadi disampaikan dengan hasidah ini yang bersatu, ini bagian pula amar ma'ruf nahi mungkar pula, yang mudah-mudahan ini terus akan memberikan warna di negeri Formosa dan kemudian juga bisa menggait dari teman-teman yang mungkin belum bergabung atau mungkin dari teman-teman yang kiranya ada potensi untuk bergabung. Kita ajaklah mereka, kira-kira gitu. Satu ngajak satu itu kan pastinya semakin semakin banyak jamaahnya dan semakin tambah pasudulurannya. Kira-kira ngoten. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, yaitu wa awsaluhum lirrahimi. Wa awsaluhum lirrahimi. Orang yang paling rajin atau mungkin orang yang paling senang untuk menyambung persaudaraan. Orang yang ngajak kekancan, orang yang ngajak paseduluran, orang yang terus menyambung tali silaturahim. Kenapa? Karena menyambung tali silaturahim adalah merekatkan kekerabatan dan ini bukti bukti kasih sayang yang dan menjaga keharmonisan sosial. Artinya keharmonisan sosial ini kita manusia yang memang saling membutuhkan. Sehingga ketika kita saling membutuhkan, maka jalinlah koneksi yang bagus atau jalinlah silaturahim yang baik. Nah, Nabi itu justru memberikan sabdanya, di antara dari tanda seseorang itu baik, termasuk di antara adalah awsaluhum lirahim, orang yang senang menyambung tali silaturahim. Maka di dalam hasidah niki ya bagus niki, sudah menjalankan tali silaturahim rawuh dalam rangka tidak hanya sekedar untuk zikir bersama atau tolabul ilmi, tapi juga dalam rangka untuk kita bersilaturahim. Nah, pasti silaturahim itu akan membawa dampak keberkahan dalam kehidupan kita. Nabi itu justru ketika engkau kalau mau diluaskan rizkinya, panjangkan umurnya, maka justru perintahnya fal yasil rahimak, ya sambunglah tali silaturahim. Maka ini kalau kita terapkan betul-betul dalam kehidupan kita, istilahnya kita tidak mau cari musuh lah kira-kira itu, cari damai dengan cari banyak saudara, mungkin saudara seiman. Maka itu tadi yang dibacakan ayat berapa tadi? 103 aja. Wa atasimu bihablillahi jami'a. Itu perintahnya Allah betul. Berkaitan dengan tali silaturahim juga kan? Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan saling gontok-gontokan. Jangan saling istilahnya. Ya mungkin kalau di dalam hadis Nabi itu wala tahasadu wala tabaghadu. Jangan saling marah-marahan. Saling gampang tersulut untuk permusuhan. Karena pastinya permusuhan itu akan memberikan dampak yang tidak baik dalam menjalin silaturahim atau kekerabatan. Jangankan mungkin di yang orang lain yang kerabat saja, kalau kita ada sesuatu yang
kita ada permusuhan, maka itu akan memicu keretakan. Maka wazkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Oh, ini ada ikhwananya kan ya? Betul kan? Wazkuru nikmatallahi, dan ingatlah gitu ya. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika idz kuntum a'da'an. Karena dulu itu masa-masa jahiliyah, masa-masa menang-menangan, adaan, sehingga gampang tersulut emosi. Orang dulu zaman jahiliyah itu suku-sukunan lah kira-kira gitu ya, suku Quraisy, suku apa ini, terus sering bentrok, sering musuhan, sering menang-menangan. Nanti yang paling, apalagi di Madinah gitu, di Madinah itu Nabi ketika masuk di Madinah pertama kali, misi Nabi apa? Mendamaikan antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Padahal Bani Aus dan Bani Khazraj itu satu tegak lurus, satu buyut, kalau satu buyut atau satu mbah lah kira-kira gitu. Sehingga ada lahir namanya Aus dan Khazraj. Nah, terus kemudian terus memberikan keturunan. Itu tidak pernah akur saat itu di Madinah. Maka misi Nabi mendamaikan antara Bani Aus dengan Bani kita di Khazraj. Dulu zaman jahiliyah, Masya Allah. Nah, senengannya tukaran ya. Nah, mungkin dulu kalau zaman mungkin saya kecil itu ya masih anak-anak mudanya masih gampang tawuran, atau antara Bu ya, kampung sini dengan kampung sana. Saya kecil itu masih anak mudanya seringnya itu ya sering pada ya tukaran atau keburan apa ya, tetap ini ada aja untuk bisa dia ini ya tawur atau tukaran itu tadi. Waktu kecil kami, tapi saya alhamdulillah sepertinya mungkin zaman-zaman yang sudah cukup dakwah, sudah masuk sehingga rasa persaudaranya lebih tinggi. Maka kuntum a'daan, saat itu ketika itu ya masa jahiliyah, masa yang sering bermusuhan, a'daan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah melembutkan hati mereka, fa'allafa qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, sehingga Allah karuniakan dengan menjadikan persaudaraan, bi nikmatihi ikhwana. Ya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan lalu kemudian kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Maka demikianlah tadi yang kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang juga berkaitan dengan perintah untuk terus menjalin silaturahim. Ya. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang cukup penting sekali di dalam menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menunjukkan kasih sayang antar sesama kita atau antar sesama manusia. Wattaqullaha, perintahnya Allah kan wattaqullaha, dan takwalah engkau kepada Allah, dan alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang Allah yang engkau dengan asmanya meminta gitu ya, atau memohon kepadanya, dan kemudian wattaqullaha ay wal arham, yaitu takwa dengan terus menjalin tali silaturahim. Nah, 4 niki jamaah yang kami muliakan, mari kita senantiasa untuk
menjaganya yang sesuai dengan cita-cita kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Apalagi konteksnya sekarang adalah konteks apa nih? Tahun apa nih? Hijriah, tahun baru Hijriah. Karena kalau memang konteks secara sejarah, konteks hijrah Nabi ya, konteks secara sejarah ya hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Hajara yuhajiru hijrotan. Pindahnya Nabi dari Makkah ke menuju Madinah secara konteks sejarah. Namun secara konteks secara pribadi adalah hijrah bisa bermakna meninggalkan keburukan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kemudian kita menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Nah, untuk bagaimana jalannya di antaranya tadi dari 4 itu yang kita bisa upayakan. Kita akra'uhum. Nah, kita coba untuk lebih intens untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Atqahum, takwa kita tingkatkan dengan amal ibadah kita. Kemudian amruhum bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar. Misi dalam kehidupan kita tidak lepas dari misi amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada, dimanapun aktivitas kita, dimanapun kita bekerja. Nah, kira-kira ngata. Kemudian yang terakhir dengan cara apa? Yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Wa ausaluhum bil wa ausaluhum lirrahim. Nah, ini bagian apa nih ya? Kalau bisa dikatakan ya al-muhajir itu termasuk man hajaronahallahu anhu. Orang yang hijrah itu ya orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan dari kebiasaan yang tidak baik atau yang kurang baik menuju kebiasaan yang baik dan lebih baik. Dan ini bagian dari jihad kita bersama atau apa nih ya jihad bersama lah kira-kira gitu. Nah, ini Nabi soal jihad itu kan juga sama. Jihad yang lebih besar itu kan jihad untuk memerangi diri kita masing-masing dari nafsu kita, betul ya? Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Nah, Nabi ketika dulu pulang dari bersama dengan sahabat pulang dari jihad yaitu perang Badar ya. Perang Badar. Jadi perang Badar niku orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir ke Mekah ada 1000-an itu ngeluruk, tahu ngeluruk niku napa aja? Ya nyerbu ya. Nyerbu menyerang Madinah. Dan saat itulah kemudian harus ada perlawanan dari Madinah yang datang untuk berperang ada 313 itu. Maka itu selesai dari perang Badar yang dahsyatnya semacam itu. Nabi itu hanya menyampaikan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat, apa itu Nabi kok jihad yang besar itu apa selain dari jihad peperangan Badar itu tadi? Jihadun nafsi. Ya, ternyata hijrah memerangi kita masing-masing dari yang tidak baik atau nafsu-nafsu yang masih buruk. Maka mudah-mudahan momen dari tahun baru Hijriah pun sudah memberikan motivasi semangat bagi kita untuk lebih berhijrah dari keburukan-keburukan. Mungkin kita masih kacau dalam kehidupan kita, mungkin masih mengalami kurang baik lah kira-kira dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki, kita coba untuk bagaimana melangkah lebih baik. Di antaranya ada dengan langkah yang 4 tadi. Yeah. Insyaallah mudah-mudahan kita semakin tambah berkah dari kehidupan kita, karena memang apapun yang kita lakukan bagian dari akan keimanan kita, betul ya? Karena keimanan kita akan diuji oleh Allah dengan amal yang kita harus kerjakan. Dan pastinya yakin jemaah yang kami muliakan, apapun yang kita kerjakan dari hal yang baik pasti mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang datang setelah kebaikan, maka itulah yang dinamakan keberkahan. Betul ya? Itu namanya keberkahan.
Jadi setiap dari amal ibadah kita atau apapun itu ibadah kita pasti mendatangkan kebaikan. Setelah kebaikan datanglah kebaikan lagi. Maka itulah yang dinamakan kebaikan. Itu al-barakatu ziyadatul khair ba'dal khair. Ibadah keberkahan itu adalah kebaikan setelah datangnya kebaikan, tambah kebaikan lagi, tambahnya kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ini insya Allah semakin kita diliputi oleh kebaikan, maka Allah datangkan orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita, dan Allah pun akan menata lebih baik dari kehidupan kita, dan harapan kita kembali dengan secara baik kepada Allah, dan nanti pun ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan pula kita pun bersanding dekat dengan insan yang terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bertemu dengan Allah Zat yang maha baik. Nah itu baik itu ternyata harus kita raih dengan cara semacam itu. Yeah. Maka langkah kita mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin saya sapa dulu aja. Ini masih on apa benda nih? Masih disimak aja. Alhamdulillah. Hasidah bersatu. Allah Akbar. Bersatu. Allah Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekedar apa nih ya, sharing mawon ya, sekedar sharing bahwa apa sih langkah yang harus kita lakukan di dalam rangka kita supaya bisa lebih baik, atau dalam konteks yang mungkin momen sekarang adalah hijriah atau hijrah ini, yaitu yang paling pertama mari kita tata niat kita bahwa kita diberi bekal oleh Allah berupa hati yang disitulah letak dari niat kita ikhlaskan, kita tuluskan hati kita karena lillahi ta'ala. Artinya kita yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah, ya, karena innamal a'malu binniyat. Dari setiap apapun yang kita lakukan itu atau amal itu ibaratkan adalah apa nih ya, anggota tubuh kita, dan niat itu bagian dari hati, atau ikhlas itu bagian dari hati. Maka jangan sampai kita tidak ada hati, artinya tidak ada keikhlasan di dalam ibadah kita. Sesuai dengan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bonus ini kemauan. Yang pertama langkahnya adalah untuk tetap menjaga niat baik kita, niat ikhlas kita kepada Allah. Oke. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah memulai dari hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan, dari hal yang baik yang bisa kita istiqomahkan. Ini penting sekali. Termasuk tadi misalkan kita baca Al-Quran, ya mungkin tidak sempat untuk membaca yang cukup banyak, tapi ya kita tetap baca saja meskipun tidak banyak. Karena memang mampunya baru segitu, mampunya baru sedikit atau kecil. Dan sampai Nabi itu wala tahqiranna minal ma'rufi wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari sesuatu yang itu dianggap baik. Tapi kita istiqomahkan itu lebih baik, karena istiqomah itu yang menjadikan tambahnya berkah bagi kita. Kemudian apa yang bisa kita lakukan yang ketiga aja, yaitu tetaplah kita bersama-sama di dalam majelis ilmu atau bersama-sama dengan orang yang baik di majelis zikir, di majelis ilmu. Itu sesuatu yang harus kita hadiri atau kita bisa gabung di sana, termasuk ada Hasanah on air, Iwamit on air, Darus Syafa on air yang tergabung menjadi malam hari ini di Aula Hasidah yang bersatu ini. Ini bagian juga dalam rangka kita terus supaya menjadi lebih baik. Pastinya kan ngoten ya. Maka orang-orang yang soleh kumpulono atau apa niki wong kang soleh kumpulono itu termasuk bagian dari cara kita untuk tetap
supaya di lingkaran kebaikan. Kalau kita tetap berada di lingkaran kebaikan, maka fa insya Allah kita akan ditulis oleh Allah orang yang baik. Sebagaimana ketika ada kisah orang yang sudah menghabisi nyawa, berapa itu? 99 nyawa. Ditebas. Kemudian dia menghadap ke seorang pendeta, menanyakan apakah aku masih ada pintu taubat. Ternyata dijawab tidak. Maka yang ke-100 kalinya nyawa melayang. Saat itulah kemudian kembali lagi sowan kepada seorang alim, seorang ulama. Dia menyampaikan apakah saya masih bisa diterima tobatnya. Masih bisa. Dan diarahkan oleh si alim tadi, kalau engkau pengen lebih baik, maka carilah lingkungan yang baik dengan engkau. Pergi ke suatu tempat, di sanalah banyak orang yang gemar ibadah, orang yang gemar untuk ngaji, orang yang banyak menuntut ilmu, sehingga sesuai dengan arahan orang alim itu berjalanlah menuju ke tempat tersebut. Mungkin kalau sekarang mungkin di sebuah pesantren mana nanti sana nang, misalkan gitu. Nah itu di tengah perjalanan meninggal, belum sampai pada tempat kebaikan itu, baru di pertengahan. Nah disitulah merepotkan dua malaikat yang malaikat adab dengan malaikat rahmat, saling saling berdebat. Oh ini bagian saya nih malaikat adab, malaikat rahmat oh bagian saya juga, dia sudah ada niat baik. Maka disitulah kemudian diukur gitu dalam hadis sahih di Riyadhus Shalihin, ternyata hanya cukup 1 jengkal saja, antara sudah diukur pas tengah dan lebih dari 1 jengkal atau 1 langkah sudah lebih dekat kepada tempat yang baik. Nah, kalau panjenengan semuanya sudah di dalam kebaikan kan, sudah di majelis baik, kemudian bersama orang-orang yang baik, insya Allah kebaikan semakin tambah bagi kita. Tinggal kita mewarnai dan kemudian kita mengistiqomahkan. Terakhir daripada akhir, jamaah yang kami muliakan, untuk kita tetap bisa dalam kebaikan dan menjadi orang yang baik adalah, yaitu jangan sampai lupa berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir itu adalah sarana kita untuk tetap tersambung dengan Allah. Dan zikir apapun silahkan, bisa sholawat, bisa istighfar, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa apapun itu yang bisa kita bisa menyambungkan diri kita kepada Allah, ruh kita kepada Allah, hati kita kepada Allah. Dan zikir itu cukup banyak. Maka zikir apapun itu bagian dari cara penting kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Maka saya setuju, zikir ini bagian yang harus, yang harus. Habis sholat ya sempat zikir. Dan tapi juga tadi zikir dan doa. Nyuwun kalih Gusti Allah. Dongo kalian Gusti Allah. Nyuwun apa mawon, terutama nyuwun keistiqomahan iman Islam kita, gitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dengan kita sering baca niki, dibaca ten pundi niki ya, di tahiyat ya, betul ya, dadi ya di tahiyat kan, saya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya, harus dibaca niku juga ya. Ya khaliqal asya, boten sujud, boten itu dalam sujud. Di tahiyat terakhir nih biasanya yang dibaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di sujud terakhir juga jangan baca itu. Oh, tidak apa-apa, bagus. Kalau baca juga ya khaliqal asya tsabbit qulubana ala dinik wa nawwir qulubana binuri hidayatik birahmatika ya arhamar rahimin. Zat yang menciptakan segala sesuatu, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Wa nuru wa nawwir qulubana binuri hidayatik, dan cahayainah, terangilah hati kami dengan nur cahaya petunjukmu ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, niki mudah-mudahan yang kami muliakan, cerita dari seorang laki-laki yang sowan kepada Nabi bermula itu ketika menanyakan siapa yang ayun nas khair, maka dijawab oleh Nabi ada 4 tadi yang kami sampaikan. Dan kemudian
supaya bagaimana, mengapa kita harus tetap menjadi orang yang baik, karena memang supaya keberkahan itu berada di dalam kehidupan kita. Semakin kita melakukan kebaikan, maka semakin berkah kehidupan kita. Dan langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah dengan tetap menjaga niat kita lillahi ta'ala, dan terus kita memulai dari hal-hal yang bisa kita mampu dan mengistiqomahkannya. Dan yang ketiga, tetap di dalam lingkungan kebaikan atau lingkaran kebaikan, dan jangan sampai lupa yang terakhir adalah zikir dan doa. Jadi kira-kira itu, mudah-mudahan ini sepertinya sudah cukup malam jarang niki di sana. Apa masih store ya? Jam 10.50 Pak. Jam 10.50. Wah. Terpaut 1 jam ya. Ini jam segitu sampun dalu ya. Cukup ya, harusnya istirahat ya. Oh, insyaallah ngapunten. Waya istirahat ya. Ya, Katen, terima kasih sekali. Insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diliputi dengan kebaikan sekali lagi ya. Pun mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan bisa lebih banyak melakukan kebaikan untuk kita maupun lingkungan kita, majelis kita, dan siapapun kita. Kira-kira ngaten. Ya, alhamdulillah dari arah manapun kami mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk kami secara pribadi maupun untuk semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang indah bagi kita, penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pahala kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Itu ada hal yang kurang pas atau mungkin menjadi hal yang kiranya kurang berkenan, kami mohon maaf dari arah manapun, karena itu bagian dari kelemahan kami. Seperti itu aja, kami kembalikan ke Sami boten lepas. MC. Anje. Kalau memang ada yang didiskusikan boleh, monggo. Kalau memang tidak kedalon, tidak kemalaman. Nah, saya sih karena niki masih, kalau di sini Li 2151. Oh, ini berarti belum jam 10. Sana sudah mau jam 11 soalnya ya. Wah, enggak enak sama dengan. Ya, kalau memang ada pertanyaan silakan jamaah yang kami muliakan. Makaten, kami sapa kembali untuk mengibarkan bendera. Hasidah Alhamdulillah, barakallahu lakum lana wa lakum alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.